Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis ArchGuards dengan menggunakan software SAS. Oke, sebagai pengantarnya ya, pemodelan regresi maupun ARIMA biasanya mengasumsikan kalau ragam dari galat adalah konstan atau stasioner untuk seluruh observasi. Nah, ketika galat memiliki ragam yang tidak konstan, maka data disebut mengalami masalah heteroskedastik dan pendugaan menggunakan metode least square itu menjadi tidak lagi efisien. Heteroskedastik ini juga mempengaruhi akurasi selang kepercayaan pada saat kita melakukan peramalan. Efisiensi dan akurasi pendugaan dapat dilakukan dengan menyusun model yang mempertimbangkan adanya heteroskedastik. Ya, ini ilustrasinya, gambarnya, jadi bisa dilihat daerah yang awal-awal ini ragamnya itu lebih kecil. Semakin bertambahnya waktu, ini terlihat ragamnya itu relatif semakin membesar. Ya, secara umum memang deret waktu yang memiliki perubahan ragam yang sederhana biasanya bisa kita transformasi dengan menggunakan transformasi log atau box calls. Nah, tapi ada beberapa deret waktu di mana ragamnya itu berubah secara konsisten dari waktu ke waktu. Nah, kalau dalam konteks deret waktu pada bidang keuangan atau finance, hal seperti ini biasa disebut sebagai peningkatan dan penurunan volatilitas. Ya, jadi untuk mengatasi ketidakhomogenan ragam tadi ya, kalau perubahan ragamnya ini dapat dikorelasikan dari waktu ke waktu, maka hal tersebut bisa kita modelkan menggunakan model autoregresif seperti Arch ya. Nah, sedangkan satu lagi model GARCH ya, GARCH ini sebenarnya perluasan dari model Arch dan dia menggabungkan komponen moving average dengan komponen autoregresif. Oke, jadi secara umum persamaan model Arch dan GARCH ini adalah merupakan metode untuk memodelkan perubahan ragam dari waktu ke waktu dalam deret waktu. Dan keduanya juga bisa memprediksi ragam di masa depan dan mengharapkan bahwa deret tersebut stasioner selain perubahan dalam ragam. Jadi artinya data deret waktu tersebut tidak memiliki tren atau komponen musiman ya. Jadi memang yang berfluktuasi itu hanya ragamnya saja. Ya, oke, kalau secara umum perbedaannya model Arch ini merupakan proses sort memory, berarti hanya key buah kuadrat residual terbaru yang digunakan untuk menduga perubahan nilai ragam. Sedangkan di model GARCH itu dia merupakan proses long memory, dia menggunakan seluruh kuadrat residual untuk menduga nilai ragam. Nah, nanti di Arch itu parameternya key ya, ini adalah jumlah least square residual error yang akan dimasukkan ke model Arch. Kalau di GARCH itu nanti ada P-nya juga, ini jumlah lag variance untuk disertakan dalam model GARCH. Dan ada key juga, ini jumlah lag residual error untuk disertakan dalam model GARCH. Ya, secara umum ini model untuk Arch dan model untuk GARCH ya, jadi nanti ada mean modelnya, lalu ada variance modelnya juga. Oke, kita mulai dari diagram alurnya ya. Jadi pada waktu kita memiliki data ya, kita biasanya bikin dulu plot time seriesnya atau plot deret waktu. Kita lihat ragamnya homogen atau tidak. Nah, untuk mengecek ragam homogen ini bisa dilihat langsung dari plot time series, bisa dari plot ACF-ACF, atau juga bisa menggunakan uji. Kalau misalnya dia homogen, berarti kita bisa gunakan model ARIMA ya, kalau untuk data time series. Kalau misalnya dia tidak homogen, kita bisa cek dulu menggunakan LM test. Nanti pada waktu menggunakan LM test, kita lihat lag yang signifikannya itu dalam jangka pendek atau jangka panjang. Kalau lag yang signifikannya itu hanya sedikit gitu ya, berarti kita modelkan dia dengan model Arch. Sedangkan kalau lag yang signifikannya itu banyak atau panjang ya, kita bisa lakukan pemodelan dengan GARCH. Oke, kita masuk ke model Arch. Ya, ini secara umum tahapan melakukan pemodelan menggunakan Arch ya. Yang pertama kita duga dulu model AR atau autoregresif yang paling cocok atau paling sesuai ya. Kita duga key-nya berapa.
Nah, ini modelnya ya, nanti kita duga sampai key berapa dia itu bisa digunakan. Lalu kita hitung kuadrat sisaan kuadrat dan regresikan mereka pada nilai konstan dan nilai lag key. Nah, ini kita regresikan ET kuadrat sama ET min I kuadrat. Dari I-nya itu mulai dari 1 sampai Q. Nah, di mana Q ini adalah panjang lag dari arch-nya. Nah, tahap ketiga nanti kita lakukan uji signifikansi model. Nah, untuk uji signifikansi model ini, H0-nya tidak adanya komponen arch, berarti hanya alfa I sama dengan 0 ya. H1-nya minimal ada 1 alfa I itu yang signifikan. Statistik uji yang digunakan inilah adalah T aksen R kuadrat. T aksen R kuadrat ini menyebar chi-square dengan derajat bebas Q. Nah, jika T aksen R kuadrat ini lebih besar dari nilai tabel chi-square, maka kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan ada efek arch dalam model ARMA. Ya, di sini saya ada ilustrasi data course ya. Ini yang kita ambil return-nya saja ya. Asumsikan min modelnya ini YT sama dengan C ditambah ET. Nah, di sini periksa apakah terjadi arch pada residualnya jika ada model varians apa yang tepat. Ya, langkah pertama kita input data dulu di SAS, lalu kita buat plot time series-nya. Nah, untuk menginput data di SAS ini saya kasih nama data arch ya. Untuk membuat plot time series seperti biasa kita pakai procgplot ya. Datanya dipanggil ini data arch. Lalu plotnya ini di cross antara return sama time-nya. Nah, supaya plotnya itu terhubungkan atau ada garisnya di sini di simbol 1 saya tambahkan I sama dengan join. Setelah itu bisa kita run. Nah, ini plot time series-nya ya. Dari plot time series ini terlihat bahwa pola datanya sebenarnya cenderung konstan, tapi simpangan datanya tidak konstan gitu ya. Jadi ada beberapa bagian di mana variansnya atau ragamnya itu lebih besar daripada bagian lain. Oke, langkah kedua kita lakukan pengujian LM test dan lakukan analisis min. Di sini kita pakai perintah proc autorec. Datanya yang tadi data arch ya, modelnya return sama dengan cukup dituliskan seperti ini dulu ya. Lalu di optionnya kita tambahkan arch test. Ya, ini kita analisis min modelnya dulu. Tadi kan asumsi min modelnya YT sama dengan C plus ET ya. Nah, ini dugaan untuk intercept-nya. Oke, berarti dari hasil output ini kita bisa tuliskan untuk min modelnya ini YT sama dengan 0, dari sini ya 002162 ditambah ET ya, atau YT-nya boleh diganti dengan nama peubahnya yaitu return. Nah, ini hasil LM testnya ya. Terlihat dari sebanyak 12 lag ya, hanya pada lag pertama saja dia yang signifikan. Ya, jadi lag yang signifikan hanya pada lag 1, berarti ini merupakan indikasi short memory sehingga model ARCH1 nampaknya dapat kita terapkan di sini. Ya, langkah selanjutnya kita menduga parameter model arch ya. Tadi kan kita sudah tentukan arch1 ya. Nah, di bagian model return sama dengan ini, kita di optionnya tambahkan guards sama dengan dalam kurung key sama dengan 1. Jadi untuk model arch ataupun guards ini perintahnya sama pakai guards ya, tapi kalau di model guards nanti kan ada parameter P-nya. Kalau dia modelnya hanya arch, itu yang kita tuliskan hanya key-nya saja. Nah, ini hasilnya. Oke ya, di sini terlihat kalau kita ambil arch1 dia signifikan pada alfa 10%. Berarti bisa kita tuliskan modelnya return sama dengan 0,00
3631 ya. Ini dari sini, dari interceptnya ditambah ET. Lalu sigma kuadrat T ini sama dengan 0,000112 dari yang ini arch 0 ditambah 0,5842 ini dari yang arch 1. Oke, ini sudah kita dapatkan model arch-nya. Selanjutnya masuk ke model GARCH atau Generalized atau Regressive Conditional Heteroscedasticity. Oke, ini ya ini secara umum tahapan model GARCH ya. Yang pertama kita duga dulu model ARQ yang paling fit atau sesuai. Lalu kita hitung dan buat plot dari autokorelasi antara E kuadratnya. Nah, nanti kita uji banyaknya leg yang signifikan menggunakan L-Jung box ya. H0-nya berarti antar E kuadrat tadi tidak berkorelasi. H1-nya ada EI kuadrat dan EI aksen kuadrat yang berkorelasi. Statistik uji yang digunakan adalah Chi, statistik Chi ya, dia menyebar chi-square dengan derajat bebasnya n. Kalau kita tolak H0 berarti terdapat galat GARCH dalam data tersebut. Ya, ini sebagai ilustrasi masih digunakan data course tapi yang di worksheet JPY ya. Ya, untuk min model diasumsikan return T sama dengan C ditambah ET. Ya, langkah pertama kita input dulu datanya. Lalu kita buat plot time series, ini sama persis dengan di arch tadi ya, tahapannya. Nah, ini hasil plot time seriesnya. Di sini terlihat pola data yang dimiliki, ini berpola konstan untuk min, ya. Tapi adanya simpangan data yang tidak seragam. Nih, kelihatan ada yang satu yang jauh sekali gitu ya, di sebelah sini juga relatif dia tidak homogen. Langkah kedua, kita lakukan analisis min model ya. Sama seperti di arch tadi ya. Di sini analisis min model ini dilakukan dengan mengasumsikan model yang hanya melibatkan intercept saja. Analisis terhadap komponen min model ini kita gunakan perintah ini yang tadi arch test ya. Oke. Ya, kelihatan di sini ya. Dari leg 1 sampai 12 itu semua masih signifikan. Ya, artinya nilai probability yang kecil hingga leg yang cukup panjang ini merupakan indikasi kalau model GARCH lebih cocok dibandingkan dengan model arch. Nah, langkah ketiga, kita duga parameter model GARCH-nya. Perintahnya sama dengan yang tadi. Nah, ini bisa dilihat ya bedanya tadi. Kalau yang arch, meskipun kita menulisnya di sini GARCH, parameternya cuma key. Ya, kalau ini model GARCH kita tuliskan parameternya P dan Q. Ya, ini outputnya ya, GARCH 1, 1. Oke, kalau kita lihat di sini arch satunya signifikan, GARCH satunya signifikan. Nah, ini koefisien suku arch GARCH ini signifikan ya, sehingga dapat kita lakukan overfitting untuk salah satu ordo atau keduanya. Misalnya di sini kita naikin ordo 1 menjadi 2, tapi pada saat melakukan overfitting itu satu persatu tidak bisa sekaligus kita naikkan kedua-dua ordonya. Jadi memang untuk kalau parameter arch tadi kan bisa kita lihat ya dari LM test berapa yang signifikan itu Q-nya. Sedangkan kalau untuk P ini tidak bisa kita lihat ya dari grafik atau output yang ada. Namun di sini kita bisa coba mulai dari P1 lalu kita overfitting parameternya ya. Nanti kita lihat model mana yang paling cocok atau paling sesuai. Ordo P dan Q yang kita overfitting tadi atau yang kita cobakan ini biasanya tidak melebihi 4. Oke ya, berikut ini disajikan output hasil overfitting untuk P1, Q2, P2, Q1 dan P3, Q1. Jadi kita naikkan satu-satu ya. Ya, kita coba overfitting model GARCH-nya ya. Kita naikkan dulu P-nya tadi dari 1 menjadi 2. Di sini pada saat kita naikkan P menjadi 2, GARCH 2-nya itu masih signifikan ya.
Lalu kita coba, nah jadi jangan dua-duanya dinaikin dulu, kita coba P-nya balik lagi ke 1, Q-nya kita naikin ke 2 ya. Nah ternyata pada saat Q-nya 2, ini arch 2-nya itu tidak signifikan. Berarti kalau begitu untuk Q tidak usah kita naikkan lagi, jadi Q-nya kita tetap di 1 ya. Nah kalau Q 1, P-nya 2 ini sudah. Nah sekarang kita overfitting naikkan lagi P-nya dari P2 ke P3. Oke, pada saat P3 ini bisa dilihat guards 1, 2, dan 3 itu tiga-tiganya tidak signifikan, berarti model ini tidak kita pilih. Jadi kita pilih model hasil overfitting yang masih signifikan. Jadi kurang lebih sama dengan overfitting yang kita lakukan pada waktu di model Arima Box Jenkins ya. Nah, dari output berarti kita peroleh model guards 21 ya. Komponen arch maupun guards itu signifikan pada P2 dan Q1. Mungkin kalau ada yang bertanya, ini di guards 1 kan dia tidak signifikan ya, tapi kita lihat di ordo tertingginya. Kalau ordo tertingginya signifikan, berarti yang ordo bawahnya tidak signifikan itu tidak kita permasalahkan ya. Jadi kita ambil ordo tertinggi yang signifikan. Nah, selanjutnya setelah overfitting model guards, kita duga model guards-nya ya, model guards 2,1. Nah, ini hasil dugaannya ya, berarti kita dapatkan min modelnya return sama dengan yang ini ya, estimate-nya min 0,000443 ditambah ET. Sedangkan yang untuk variance modelnya ini yang bawah semua ini kita masukkan ke dalam variance modelnya. Ya, seperti itu cara menduga model guards. Oke, mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami. Silahkan mencoba di rumah. Untuk data bisa kalian download di kolom deskripsi video ini jika ingin mencoba data yang sesuai dengan latihan di video ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.